Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, malam. Saya Purwokusuma, guru seni budaya di kelas 7. Untuk kalian, di era pandemi corona ini, ternyata yang sedianya kita memang akan belajar reguler di semester genap, akan tetapi seiring bertumbuhnya atau menguatnya kembali virus COVID-19, jadi ada kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan belajar di semester genap ini kembali menggunakan daring atau dalam jaringan. Nah, namun tidak harus menyurutkan semangat kalian dalam belajar di rumah dan lain sebagainya, sebab SMP Infocom insya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kalian. Dengan catatan pesan Bapak kepada kalian supaya tetap senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi segala protokol kesehatan, juga amanat untuk orang tua kalian juga supaya melakukan hal yang sama. Mari kita sama-sama berdoa, optimis, mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera nyah dan pergi di negara tercinta ini. Baik, para siswa kelas 7 di semester genap ini untuk materi seni budaya itu, kalau melihat di materi aja ada 16 bab atau 16 pembahasan. Di antaranya yang pertama adalah ragam hias. Ragam hias pada bahan tekstil. Nah, ragam hias pada bahan tekstil itu apa sih? Jadi seperti halnya begini. Nanti kita akan belajar membuat motif batik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa baju batik itu sudah diakui oleh dunia, oleh UNESCO, bahwa baju batik ini adalah sebagai baju kebangsaan khas bangsa Indonesia. Nah, ini adalah satu hal yang sangat membanggakan tentunya bagi kita. Nah, batik itu sendiri di berbagai wilayah di Indonesia itu sangat banyak. Dari mulai Sabang sampai Merauke, dari beberapa pulau, suku, bangsa, etnis, dan lain sebagainya itu mempunyai ragam dan corak tersendiri. Namun ada beberapa batik yang memang sangat terkenal dan bahkan menjadi pusat perhatian atau pusat produksi batik gitu ya, terutama di daerah Jawa Tengah, di Pekalongan, di Jawa Barat juga ada. Jadi motifnya itu masing-masing daerah berbeda, jadi sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, kemudian unsur lingkungan yang ada di sana dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar motifnya seperti apa saja. Nanti kita juga akan praktik gitu loh, cara membuat batik. Ya, apa saja alat-alat dan bahannya, nanti kan kita akan diberikan satu tutorial tentang bagaimana caranya membuat motif-motif batik. Di SD juga saya kira kamu sudah diberikan pelajaran itu. Baik, bab selanjutnya adalah ragam hias pada bahan kayu. Maaf. Untuk ragam hias dari bahan kayu, itu kan kayu-kayu yang ada di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan menjadi ragam hias, terutama untuk karya seni rupa 3 dimensi. Nah, kan karya seni rupa terbagi dua, ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu bisa terlihat dari depan dan belakang. Ya, contohnya apa? Lukisan. Nah, karya seni rupa 3 dimensi itu adalah bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, ini berbahan dasar kayu. Biasanya apa yang dari kayu itu dibuat? Nah, betul, ukiran atau pahatan. Nah, itu ragam hias yang akan diberikan nanti di semester genap mendatang. Jadi kita belajar untuk mengukir, memahat, dan jadi kalau misalkan ada kayu-kayu yang tidak terpakai dan lain sebagainya, kita bisa modifikasi atau kita bisa membuat lukisan di kayu tersebut menjadi sebuah motif yang sangat menarik. Nah, itu memicu kreativitas kita, daya imajinasi kita, dan unsur seni yang
kalian miliki, seperti itu. Oke, ingat-ingat ini ya. Kalau bisa sih kalian bawa siapkan alat tulis, dicatat. Nanti kalian bisa punya gambaran ke depan seperti bagaimana. Oke. Bab selanjutnya yaitu bernyanyi secara kelompok. Nah, jadi bernyanyi secara kelompok ini sepengalaman Bapak di mengajar seni budaya, untuk menyanyi ini saya kira siswa kelas 7 ataupun seluruh siswa-siswa lainnya, bahkan jangankan manusia ya, jangan pelajar gitu, seluruh manusia juga kan rata-rata senang bernyanyi. Tapi bernyanyi di sini itu memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah yang diajarkan lagu wajib nasional. Yang kedua lagu daerah. Ini yang harus kita ketahui ini. Yang ketiga adalah lagu modern. Ya, tradisional terbagi dua, tradisional Indonesia dan klasik dari luar negeri. Tapi kita menyampaikan klasik dulu, tapi lebih kepada musik-musik tradisional dulu. Sebab musik tradisional di Indonesia itu sangat-sangat kaya sekali. Ya, sangat-sangat kaya sekali, sangat-sangat beragam sekali. Bahkan yang sangat membanggakan itu adalah mix antara musik modern dengan musik tradisional Indonesia. Contohnya siapa? Nah, yaitu dia White Genius dengan featuring siapa Pak Adi? Sarah Fazira. Ya, Latik. Nah, kalau kalian perhatikan itu adalah teknologi atau campuran antara EDM, kalau elektronik dance music ya, dengan gamelan Jawa itu dipadu menjadi musik, harmonisasinya atau musikalisasinya menjadi sesuatu yang berbeda. Dan yang sangat membanggakan dari White Genius ini, dia berlabel Amerika sekarang. Jadi dia bercokol di Amerika untuk memproduksi beberapa karya-karya mereka. Namun setelah saya perhatikan dari beberapa lagu dari White Genius itu, tetap dia mengangkat unsur-unsur atau alat-alat musik tradisional Indonesia. Ya, seperti misalnya di daerah Aceh ada musik tradisional dan lagu daerah Aceh. Apa contohnya? Ya, Bungung Jempa. Atau turun lagi ke Sumatera Barat ada Ayam dan Lape. Kemudian ke daerah Jawa Barat banyak tempat kita tinggal, ada Manuk Dadali dan lain sebagainya. Belum yang lebih tradisional lagi ada kacang pisuling dan lain sebagainya. Pupuh, kaya sekali bangsa Indonesia. Nah, kalau di Jawa Tengah apa? Nah, seperti gundul-gundul pacul. Di DKI Jakarta apa? Ada di DKI Jakarta juga lagu daerahnya. Juga nanti terus sampai ke Merauke atau di daerah Papua sana. Apa contoh lagu di sana? Yaitu Apuse Kokondau Larabie Sore Goreri bla bla bla. Nanti kita belajar bernyanyi di situ walaupun virtual. That's okay, nggak apa-apa. Kemudian jenis lagu yang kedua adalah lagu wajib nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia, terutama kalian para pelajar, jangan sampai lupa bahwa kita ini ada di negara Indonesia. Ya, kita harus paham betul lagu-lagu wajib nasional, lagu-lagu yang mengiringi proses semangat kemerdekaan pada saat para pahlawan merebut kemerdekaan negara Indonesia dari penjajahan, dibantu dan didorong, disemangati oleh lagu-lagu wajib nasional. Contohnya apa? Coba kalian cari contoh-contohnya, seperti Garuda Pancasila, Indonesia Raya, itu lagu kebangsaan yang pertama. Jangan sampai lupa. Ya, Indonesia Pusaka, Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung, Syukur, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajarkan itu. Kemudian yang ketiga ini lagu modern. Nah, lagu modern ini terdiri dari beberapa aliran, dari mulai slow, rock, pop, K-pop. I know kalian suka K-pop, BTS dan lain sebagainya. Tapi kesampingkan dulu itu, kita cintai dulu musik-musik dalam negeri. Ya, sebab musikalisasi musik-musik Indonesia itu sebetulnya banyak
dirilis ulang, dicetak ulang, direkam ulang di negara-negara luar negeri. Nah itu jadi kebanggaan bagi kita, ya. Kalianlah sebagai penerus semangat mereka. Saya yakin kalian senang akan bernyanyi di sini nanti kelak, ya. Insya Allah kalau ada waktu kita belajar di sini. Nanti juga Pak Adi di sini bisa memperlihatkan situasi pembelajaran di sini. Pak Adi, maaf. Nah ini kita sudah melakukan alat perlindungan. Nih nanti kalau belajar reguler nanti, ya. Nah ini buat kalian nih duduk nih sama seperti ini. Jadi dibatasi oleh plastik seperti ini, ya. Tapi itu kita melihat situasi karena sekarang sudah turun SK dari wali kota supaya belajar kali ini adalah masih tetap daring, ya, atau dalam jaringan serta luring atau luar jaringan. Kalian tidak diperkenankan dulu untuk datang ke sekolah. Oke? Nah itu bernyanyi. Kemudian bernyanyi secara atau memainkan alat musik. Nah kalian juga harus punya keahlian untuk memainkan salah satu alat musik. Apa saja yang kalian bisa nyanyikan nanti saya akan tes, Bapak akan tes berapa lama kamu bisa, seberapa bisa kamu memainkan alat musik. Oke? Kemudian selanjutnya adalah level pola lantai gerak tari. Nah untuk tari ini kita kesampingkan dulu. Tari tradisional dan tari modern itu sudah pasti, ya. Tari itu kadang-kadang di kita itu ada pergeseran, ya. Ada tari tradisional mah tetap ada, hanya memang menyusul. Tari modern yang naik, apalagi dangdut, tarik sis semongko. Nah, itu adalah budaya-budaya yang memang terdegradasi gitu, ya. Jangan sampai terjebak kepada hal seperti itu, tapi kita lihat ke akarnya, tari tradisional dan tari modern. Oke, kemudian di bab 14 itu adalah menampilkan level pola lantai gerak tari. Nah, bab 13 dan 14 kita nyanyikan dulu, ya. Kemudian merancang pementasan. Jadi kalian dituntut untuk misalkan begini. Kalau misalkan belajar biasa di SMP Infokom, biasanya di kegiatan akhir semester ganjil itu ada pentas seni. Kalian bisa lihat dokumentasinya di Spikom TV, channel YouTube kita. Nah lihat, silakan di situ. Bagaimana nanti siswa berapresiasi, menunjukkan unjuk gigi, bukan unjuk gigi ini, tapi unjuk gigi keahlian. Nah silakan nanti kalian tonton di sana, ya. Di YouTube. Kemudian bab terakhir itu adalah mementaskan fragmen atau drama, ya. Jadi kita, kalau kamu berminat menjadi seorang aktor, menjadi seorang YouTuber, nah kita harus terbiasa berhadapan ngomong dengan kamera, atau kita harus terbiasa menjadi diri orang lain, memerankan tokoh apa gitu dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu materi untuk kelas 7. Nanti setelah LKS itu dibagikan semua, jadi materi-materi yang nanti akan Bapak sampaikan, baik melalui Zoom meeting, kegiatan PJJ lewat Classroom atau Google Form dan lain sebagainya, akan diberikan kepada kalian, ya. Terakhir, kalian harus tetap semangat, optimis, dan terus berdoa. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya pandemi corona ini segera berakhir dan kalian bisa bertatap muka langsung di SMP Infokom. Oke, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.